Bagaimana bisa panti asuhan yang menjadi tempat aman dan ramah bagi anak malah menjadi sarang predator anak. Predator berketok agama, tentu ini suatu hal kejam, keji, miris. Kita melihat semua ini. Pelakunya pengasuh dan pemilik panti asuhan yang dulu ternyata pernah jadi korban pelecehan. Lalu bagaimana bisa panti asuhan yang menjadi tempat pelaku untuk melakukan atau merusak kehormatan anak leluasa beroperasi selama puluhan tahun? Puluhan anak menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang yang seharusnya merawat dan melindungi mereka. Pemirsa, saat ini saya sudah berada di depan Yayasan Panti Asuhan Darussalam An-Nur yang sudah berdiri sejak tahun 2006. Di sini sudah ada garis polisi karena sudah tidak diizinkan beroperasi lagi. Sejauh ini polisi telah mendapatkan data yaitu ada 18 anak yang diasuh di sini. Yang kami dapatkan itu ada 18 anak, 2 diantaranya masih balita. Kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Adi Ari Syam Indardi saat dihubungi wartawan. Anak-anak yang menjadi korban dibawa ke rumah perlindungan sosial. Polisi telah menangkap Sudirman, pimpinan panti asuhan, dan salah satu orang pengurus panti asuhan. Sementara pelaku lain masih buron. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka. Warga yang geram akhirnya menggeruduk panti asuhan Darussalam An-Nur. Saat ini saya sudah bersama narasumber yaitu warga di sekitar Yayasan Darussalam An-Nur. Ibu namanya siapa, Bu? Dewi. Boleh kita nanya-nanya sedikit tentang yayasan? Pertanyaan yang pertama, bagaimana aktivitas dan keseharian panti asuhan yang Ibu tahu? Ya aktivitasnya sih biasa aja gitu, jarang berinteraksi juga. Biasalah gitu, paling ada acara gitu, pengajian gitu-gitu doang. Oke, Bu. Pertanyaan yang kedua, apakah Ibu pernah curiga tentang pandangan panti asuhan itu? Nggak ada sih, nggak ada curiga, orang semuanya juga Islami banget. Berarti acaranya bener-bener ya selayaknya panti asuhan lah gitu. Oke, pertanyaan yang ketiga, apakah pelaku sering berinteraksi dengan warga? Kalau berinteraksi, kalau buat di saya mah nggak ini sih, karena saya juga kan nggak terlalu deket. Paling yang kalau ngaji tuh ibu biasanya sering berinteraksi gitu. Kalau saya kan nggak ngaji di situ. Oke. Kemudian pertanyaan yang keempat, sejak kapan pelecehan terjadi atau mungkin bisa diceritakan kronologinya? Wah, kalau dari itu mah katanya udah 10 tahun lebih ya. Kalau kronologinya saya juga nggak tahu dah tuh gimana ceritanya. Tiba-tiba rame gitu. Tahu-tahu ada digeruduk gitu, tahu-tahu pelakunya juga langsung dibawa, terus anak-anak yatim juga ke Dinsos semua kan. Udah gitu doang. Berarti anak-anak yang di situ gimana, Bu? Dibawa ke dinas sosial semua sih katanya mah. Udah nggak ada yang dibawa. Nggak ada satupun di sini, udah nggak ada orang. Oke. Pertanyaan yang kelima, berapa banyak pelaku yang ikut dalam kegiatan tersebut? Pelakunya yang saya tahu mah katanya 3, cuman kan katanya ada lagi, nggak tahu juga sih, kurang jelas juga. Maksud saya emang nggak ngikutin banget kasusnya ini gitu. Berarti pelakunya orang dalam itu juga? Iya, ya itu ketua yayasan, terus kayak kakak-kakak pembinanya gitu. Oke, terima kasih ya Bu jawabannya. Ya. Maaf sudah mau direpotkan. Panti asuhan Darussalam An-Nur yang terletak di Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten, ini memiliki anak asuh yang semuanya laki-laki. Beberapa korban yang mengandungkan perbuatan Sudirman dan kawan-kawannya merupakan anak asuh yang telah keluar dari panti. Pada kali ini saya sedang bersama narasumber dengan seseorang yang pernah menjadi murid di yayasan tersebut. Bagaimana pendapat Anda tentang pimpinan yayasan tersebut? Pendapat saya tentang pimpinan yayasan tersebut ya bagus-bagus saja. Nah, buktinya sampai sekarang yayasan tersebut masih berdiri. Tapi kalau ditanyain nilai gimana, udah gimana ya? Saya juga kan jadi murid. Ya, jadi terlalu paham lah tentang pimpinan tersebut karena
terus juga ngajinya cuma yang ngaji dan sampai yang sampai tinggal di sana. Kapan pimpinan yayasan terjerat kasus tersebut? Kalau menurut berita ya 20 tahun ya. Iya 20 tahun. Cuma gue tahu waktu dia saudara banget. Jadi teman gue ada cerita. Ini masuk penjara. Gue nggak percaya gitu kan. Kayak salah paham kali dulu gitu kan. Jadi gue juga itulah nggak percaya juga. Ternyata gitu beda dari sampulnya. Pokoknya 20 tahun lalu itu dia udah ngelakuin kayak gitu. Terus juga baru tahun sekarang karena baru dan Apa pelajaran yang dapat diambil dari kejadian ini? sebenarnya banyak sih ya. Tapi yang paling mencolok tuh jadi jangan lihat orang dari luarnya aja nih. Kalau kita emang belum tahu dalamnya gimana kan. Walaupun orang itu sangat baik ya buat yang bantu anak yatim piatu sampai ngasuh sehari-hari. Semoga pembelajaran ngasuh. Tapi orang yang bijak itu kan Kekerasan seksual terhadap anak adalah kejahatan kemanusiaan luar biasa. Tidak bisa didiamkan. Pelaku harus dihukum seberat-beratnya. Saya, Putri Amelia, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.